Ramen Pak Budi. Ada. Iya, Mas. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin salatullah Kolaborasi. Terlalu kolaborasi. Masih ada di depan. Berapa hari sekali latihan? Mas. Satu minggu 2 kali hari apa aja? Berapa orang? Berapa orang kayak latih ya? 8 orang. Kamu kelas berapa? Kelas 5.
Ada buktinya? Kamu list tiap ada latihan, setiap minggu kamu ada listnya ya. Jadi kan kelihatan ada catatan rekodnya gitu ya. Jadi oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami dari provinsi ini kita lihat dari fakta di lapangan. Belum tentu proposal itu sama dengan yang ada di lapangan. Sering kita lihat di situ bunyinya batik. Ternyata ketika kita datang ke lokasi jual ponsel. Itu jauh banget bedanya, Pak. Ya, jadi kita memilih untuk memilih di tingkat provinsi dulu. Nah, kalau dia sudah bagus, kita tandingkan nanti kita tingkat nasional. Ini tidak hanya membawa nama Kabupaten Bondowoso, tapi membawa nama Jawa Timur. Kan begitu. Kalau seandainya dia jelek, maka Jawa Timur juga jelek. Harapan kita dari AK itu muncul AK-AK baru nanti di Kabupaten Bondowoso. Suku-suku di nasional dia terpilih. Itu Bu Kadis ya. Karena untuk mengangkat derajat, harkat dan derajat kabupaten itu perlu anak muda, Bu. Kalau kita kecewakan anak muda, mereka akan mengecewakan kita. Pasti itu. Coba muda-muda Bondowoso, Pak. Hanya mencari dirinya sendiri. Iya Pak Joko ya. Peduli sama orang lain itu jarang, Bu. Nah, kita cari orang-orang yang peduli sama seperti itu. Nah, ini salah satunya. Ya, harapan kita kabupaten lain lebih jelek daripada kabupaten ini. Ya, doakan aja kabupaten lain jelek. Kan gitu Pak. Jadi didoakan. Ya, kami hanya bisa menilai nanti kontok-kontokan sama Pak Joko. Belum tentu saya bisa mengawal dia baik, tapi Pak Joko bilang tidak, belum tentu. Ya, tapi harapan saya di berbagai provinsi sama dengan harapan Pak Joko. Monggo Pak Joko. Prospek di dalam 3 lapangan, dan hari ini kita tidaknya menemukan 2 hal. Satu, bahwa apa yang terlihat di online itu ternyata memang ada. Dan yang kedua, yang ini kan belum terlihat di online kemarin, bahwa dukungan stakeholder, pemerintah, masyarakat itu real, dan kemudian dari berbagai pihak, malah tadi ada kecamatan, ada kemudian dari Koramilnya juga. Itu satu nilai plus, dan sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Kami dengan Pak Irwan itu mentradisikan hal baru dalam setiap visitasi atau fact finding. Jadi bukan hanya sekedar menilai, kita gunakan kesempatan itu untuk berbagi informasi tentang standar ya, sedikit-sedikit ya. Karena jarang sekali kita punya pengalaman atau kesempatan seperti ini. Jadi apa sih sebenarnya Pemuda Pelopor? Jadi Pemuda Pelopor ini satu program yang sangat baik dan usianya sebenarnya sudah cukup panjang. Dan menurut saya ini adalah tentang luas lingkup dampaknya. Jadi apakah dampak-dampak dari kegiatan ini sudah kemudian paling tidak bisa dirasakan di masyarakat. Kalau kita mau cek salah satu pemuda pelopor 100 tahun yang lalu itu namanya adalah, waktu itu masih Gus Hasim Asy'ari. Waktu itu datang ke Jombang, tempatnya di sana itu tempatnya orang banyak minuman keras, terus berandab. Begitu beliau masuk, dampak sosialnya langsung terasa. Nah, salah satu kenapa kemudian Mas Aga ini lolos di dalam seleksi yang sekarang, karena dia ini kan hebat, bisa masuk isi Jogja. Masuk isi Jogja ini gak gampang Mbak. Terus kemudian pulang membagikan ilmunya untuk ke masyarakat sekitar. Ini poin yang saya kira bagus. Nah, itu yang disebut salah satunya adalah legasi. Legasi itu tertinggalan, Bu. Kenapa itu begitu penting? Karena zaman sekarang, mohon maaf, banyak orang itu lebih mikir itu warisan, bukan tertinggalan. Nah, kalau warisan itu apa yang kita dapat dari orang tua atau generasi yang terdahulu. Tapi kalau ketinggalan, apa yang kita wariskan untuk generasi yang... Nah, kita mencari anak muda yang punya legasi. Legasi ini bisa berupa dia bangun sistem, dia bangun
prakarsa kayak gini, terus dia kemudian mencetak calon-calon penerus. Nah, yang pengen kita cari tahu itu seberapa jauh Mas Aka ini menyiapkan generasi penerusnya. Terus kemudian ketinggalan-ketinggalan nanti bisa terus bergulir ke apa? 1, 2, 3, 4 itu yang kemudian kita. Nah, tidak adil kalau kita tidak berbagi. Salah satu poin-poin kenapa Mas Aka sampai di sini sudah kita sampaikan. Salah satu poin penting tadi di luar yang sudah kita sampaikan tadi, hal yang kemudian menjadi catatan khusus bagi kami, kami melihat ada kolaborasi keindonesiaan mini di sini, Pak. Yang dimaksud keindonesiaan mini adalah Indonesia ini adalah dasarnya gotong royong, berbagai macam suku dan agama jadi satu. Di situ bergabung hidup bukan untuk eker-ekeran, tapi saling bahu-membahu untuk usaha yang sangat positif. Mohon maaf, bukannya kita membeda-bedakan soal agama. Ketika saya cek, Mas Aka ini kalau nggak salah, latar belakangnya Katolik. Tapi ketika kita lihat portofolionya di situ ada hadra, ada musik, ada keagamaan, ini nilai plus. Bukan hanya punya kegiatan kesenian yang keagamaan, tapi di sini miniatur Indonesia yang rukun, kolaboratif, luar biasa. Saya kira ini poin yang saya harus sampaikan, bahwa dari berbagai macam calon kita temukan di Bondowoso. Ini makanya kemudian. Yes. Nah, saya senang hal yang seperti ini disambut dengan gembira, senang karena kan sekarang ini langka loh. Sekarang banyak orang mikirnya itu agamaku yang paling benar. Mana ada lupa? Enggak tahu. Padahal zaman dulu nggak ada gitu-gitu. Nah, kalau saya pikir-pikir, Bondowoso ini kayaknya punya tradisi orang-orang hebat seperti itu. Kemarin juga Mas Reddy itu bergerak dalam toleransi keberagamaan. Nah, ya. Nah, ini dalam konteks besar. Ini ada persoalan nasional yang serius karena banyak orang sekarang menafsir persoalan agama itu dalam konteks yang kurang rahmatan lil alamin. Makanya begitu ada seperti ini, kami senang sekali. Lagi yang kita kemudian kita catat, yang dilakukan Mas Aka itu salah satunya adalah menyelesaikan problem yang kita sebut sebagai guna kelola waktu luang. Anak muda sekarang punya problem guna kelola waktu luang, karena waktu luangnya ini terutama pandemi kan sekolah online, mereka banyak problemnya adalah di dunia serba handphone dan segala macam ini. Anak-anak muda sekarang ini kan pikiran kemana-mana tapi aktivitas kurang. Problem ketergantungan kepada gadget itu di mana? Sudah begitu kemampuan pergaulan sosial terbatas. Nah, ada waktu luang yang kadang-kadang bingung mau dibuat apa, sehingga kemudian aktivitas-aktivitas yang kadang-kadang tidak sepenuhnya produktif itu ada. Nah, yang dilakukan Mas Aka ini menarik. Ini bisa menjadi solusi. Waktu luang mereka kan bisa dipakai untuk kegiatan yang produktif. Itu yang kemudian kita catat di sini. Kendati begitu, ada beberapa yang kita tanya, Bu. Satu, saya lihat di sini ada bisnis kafe ya. Ada bisnis kafe. Yang ingin kita cari tahu, bisnis ini untuk menopang prakarsa sosial budayanya Mas Aka, atau prakarsa sosial budayanya tadi digunakan untuk menopang bisnis. Apakah ini kan Mas Aka kan mengembangkan kesenian, mendidik anak muda, apakah kemudian dinas-dinas ini sudah sempat menampilkan itu di acara dinas, misalnya gitu? Jadi kan salah satu bentuk penghargaan kalau acara pemuda ini kan musik ini sudah diberi kesempatan tampil atau belum, supaya kemudian dia lebih dapat ekspos ke ini. Terus begitu juga supaya ini besar yang sudah dilakukan oleh dinas apa saja. Apakah kemudian ini kalau Mas Aka sendiri kan geraknya nanti ke depan juga masih terbatas. Kalau ditopang oleh pemerintah secara komprehensif bisa. Kalaupun belum, rencana ke depan gimana? Kita pengen mencetak Mas Aka ini lebih banyak lagi, kalau bisa di setiap kecamatan bisa kan? Ini yang kami tanya. Jadi tadi ada beberapa tadi 5 atau 4 pertanyaan. Mohon nanti siapa saja lah
terutama mungkin Mas Atta. Tapi kalau Mas Atta sendiri kan kurang lengkap. Mungkin dari berbagai pihak, monggo silakan. Terima kasih. Bondowoso melenggang ke kandidat 5 besar untuk bidang agama dan sosial budaya. Harapannya Bu dari Dinas Pariwisata Bondowoso sendiri Bu terkait dengan adanya DAK ini Bu? Harapan kami yang terbaik untuk DAK dan kembali lagi untuk yang terbaik maju melenggang mewakili Provinsi Jawa Timur untuk menjadi finalis pemuda pelopor tingkat nasional tahun 2021. Para